tinggi panjinya. Dengarkanlah suara David semua umatnya. Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dengan kuasa Roh Kudus. Kemuliaannya tercurah dari surga, memenuhi kami semua. Kita kerenahnya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Dikatakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Perubahan yang sudah kami berikan, Tuhan memberkati setiap pribadi kami yang sudah memberi berkat Tuhan, yang kau berkati dalam setiap kehidupan kami, dan bila kami serahkan diri kami sepenuhnya apa yang cerdas dan diberikan kepada Engkau yang tempat ini untuk kami mendengar. Mazmur 23 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Mazmur 23 ayat pertama hingga yang ke-6. Ayat pertama hingga yang ke-6. Mazmur 23 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Kasih Tuhan gembalaku yang baik. Ayat pertama, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. 2, 3. Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 3. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh kena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Pedangmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengorapi kepalaku dengan minyak, kialaku penuh melimpah. Ayat 6 sama-sama. Keberkahan dan kekurangan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi, di mana pemazmur ini mengingatkan kita bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, mereka akan memiliki Yesus sebagai gembala yang baik, sebagai pemelihara yang baik di dalam kehidupan kita. Jadi sekalipun banyak cabaran, banyak masalah yang kita hadapi, ingatlah bahwa Yesus adalah sumber pemelihara yang baik dalam kehidupan kita. Sehingga dia katakan bahwa akulah gembala yang baik. Dia seorang gembala itu ya tidak membiarkan domba-domba itu disesatkan. Dia tidak membiarkan domba-domba itu dalam bahaya. Tetapi dia akan menjaga, dan dia juga akan melihat atau menjaga domba itu dengan baik, supaya mereka berada dalam penjagaan dan pemeliharaannya, supaya domba-domba itu hidup dengan tenang, dan mereka dapat merasakan bahwa mereka dapat dikasihi oleh seorang gembala yang baik. Karena seorang gembala yang baik, dia rela berkorban untuk domba-domba itu, supaya mereka punya cukup makanan, mereka dalam penjagaan, mereka dijauhkan dari segala bahaya. Nah, begitu juga kita saat ini sebagai orang Kristen, kita juga seringkali menghadapi berbagai cabaran dalam kehidupan kita. Kadangkala masalah yang terjadi dalam hidup kita di luar kemampuan kita sebagai orang-orang percaya. Tapi apa kata firman Tuhan dalam ayat yang pertama? Pemazmur ini dia memberikan kita satu dorongan bagi kita bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Berfirman Tuhan akan mencukupi kita.
Di saat kita lemah, Tuhan akan menguatkan kita. Di saat kita memerlukan pertolongan, Tuhan akan menolong kita dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun beban masalah yang kita alami tidak mampu kita lewati, tapi kata firman menyatakan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, tak akan kekurangan aku. Baik, Tuhan itu akan mencukupkan kehidupan kita, baik secara rohani bahkan jasmani. Tuhan akan mencukupkan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tahu bahwa segala cabaran, cobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita sebagai orang-orang percaya. Sebaliknya, Tuhan tahu kemampuan kita. Dia tidak akan membiarkan kita menghadapi segala cabaran dengan sendiri. Kalau kita memiliki gembala yang baik di dalam kehidupan kita, itu Yesus Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Dia katakan, kamu tidak akan kekurangan. Berarti Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kita. Kalau kita memiliki Yesus sepenuhnya dalam kehidupan kita, kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan dalam kehidupan kita, pasti Tuhan akan beri yang terbaik di dalam kehidupan kita. Oleh itu, kita sebagai orang percaya, jangan pernah kita melupakan Tuhan. Jangan pernah kita berpaling kepada Tuhan, tapi tetaplah memandang kepada Tuhan. Arahkan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga dia katakan bahwa Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Di dalam kita menyerahkan hidup sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan itu akan berikan kita satu ketenangan dalam jiwa kita. Tuhan itu akan berikan kita kekuatan di dalam menghadapi berbagai cabaran masalah kehidupan kita. Sehingga dia katakan bahwa Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Berarti kita sentiasa dikuatkan. Kita seperti tumbuh-tumbuhan yang hijau, tidak akan kering apabila masa kemarau, tapi dia sentiasa subur karena Tuhan sentiasa melihara. Sekalipun tidak hujan, tapi ada hujan yang ada embun yang dicurahkan supaya tumbuh-tumbuhan itu akan tumbuh dengan baik dan dia sentiasa hijau dan dia tidak akan mengalami panas terik. Begitu juga kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak akan lemah di dalam kita menghadapi setiap cabaran dalam kehidupan kita, karena Tuhan itu akan membimbing kita ke air yang tenang. Sekalipun banyak cabaran masalah, kita tidak akan dilemahkan, tetapi kita akan memiliki ketenangan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mengapa? Karena kita berserah penuh kepada Tuhan, sehingga kita memiliki ketenangan. Sekalipun bebannya berat, tapi kalau kita berserah penuh kepada Tuhan, semuanya akan berjalan dengan baik. Semuanya dalam keadaan tenang. Kita boleh mengatasinya dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena Tuhan menjanjikan, Ia akan membimbing aku ke air yang tenang. Berarti di saat kita tenang, kita tidak mudah digoyahkan, tidak mudah khawatir, kehidupan kita tidak bimbang. Pasti kita akan tenang menghadapi apapun cobaan yang kita alami dalam kehidupan kita. Sebab ini janji Tuhan bagi kita pada malam ini. Bahwa dia katakan ayat yang ketiga, yang pertama dia akan memberi ketenangan dalam kehidupan kita, dan yang kedua dia akan menyegarkan jiwa kepada Mazmur. Dan bukan saja dia menyegarkan jiwa kita, roh kita dalam kehidupan kita, dia juga akan menuntun kita di jalan yang benar. Jadi setiap orang yang berjalan dalam kebenaran, mereka akan memiliki kekuatan di dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang yang percaya di dalam kehidupan kita. Mengapa kita berjalan dalam kebenaran? Oleh karena nama Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Itu yang buat kita tabah menghadapi dalam semua keadaan dalam hidup kita. Karena Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, dan Dia juga akan menuntun jalan kebenaran dalam kehidupan kita. Kalau kita mengikuti segala perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Oleh itu kita sebagai orang Kristen, jangan kita hanya memandang pada kelemahan kita, jangan kita hanya memandang pada masalah kita, jangan kita hanya memandang bahwa ini kita tidak mampu, tapi pandanglah Yesus di dalam kehidupan kita. Sehingga Dia katakan, Dia akan menuntun kita di jalan yang benar. Dan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Jadi orang-orang percaya, kita tidak takut bahaya, sebab katanya Tuhan akan memimpin kita. Tuhan akan melihara setiap kehidupan kita yang berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan akan melihara kita. Dan Dia katakan di sini, bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta aku. Ini janji Tuhan bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bagi orang yang meminta agar Tuhan memimpin perjalanan hidupnya. Dia katakan di sini
bahwa kita yang pertama, kita tidak takut bahaya. Mengapa? Sebab Tuhan akan berserta di dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Setiap orang yang hidup dalam kebenaran, percaya dan mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memelihara mereka. Mengapa dikatakan? Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi ini janji Tuhan bagi kita. Kalau kita mengalami kesulitan, mengalami cabaran, penderitaan dalam kehidupan kita, ingat sebab engkau besertaku. Ingat Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan membiarkan kita, meninggalkan kita, tetapi Dia akan bersama-sama dengan kita untuk menghibur kita, untuk menguatkan kita, dan untuk menyadarkan kita sebagai orang-orang percaya bahwa kita tidak sendirian, tetapi Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Dia akan menghibur kita. Dia katakan, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi ingat janji Tuhan ini, bahwa Roh Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Dia akan memimpin perjalanan hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Dia katakan di sini, bukan saja Dia menguatkan kita, menghibur kita, tetapi Dia katakan Dia akan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Berarti kita tidak akan tertindas, tetapi Tuhan akan membela kita. Tuhan akan berikan kita satu pembelaan yang luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki kemenangan dalam kita menghadapi setiap cabaran, cobaan, godaan dalam kehidupan kita. Kita akan memiliki kemenangan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, di dalam kehidupan kita saat ini. Dan Dia katakan bahwa engkau mengurus kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dia katakan berarti roh kita akan dikuatkan, roh Allah itu akan bekerja, dan kita tidak akan lemah dalam kehidupan kita, sebab roh Allah itu akan menguatkan kita sebagai orang-orang yang percaya. Roh Kudus Tuhan akan bekerja untuk memampukan kita melewati setiap kehidupan kita, sehingga tetap hidup di dalam Tuhan dalam kehidupan kita. Dia akan mengurapi kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Yang dikatakan bahwa ayat yang ke-6, ini janji Tuhan bagi kita, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang pertama, kita harus hidup dalam kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Jadi segala kebaikan Tuhan yang kita lakukan dengan taat setia kepada Tuhan, Dia akan mengikuti seumur hidup kita di dalam kehidupan kita. Dan Dia katakan, aku akan diam dalam rahmat Tuhan sepanjang masa. Berarti setiap orang yang mengalami pemeliharaan, penjagaan Tuhan dalam kehidupan kita, kita mau agar Tuhan menjadi gembala yang baik dalam kehidupan kita. Kita akan mengemak hal-hal dalam kehidupan kita. Tapi kuncinya, sebagai orang percaya, kita harus diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Bagaimana kita diam di rumah Tuhan? Bagaimana? Kita tinggal dalam gereja? Tidak. Tapi orang yang percaya hidup sepanjang masa di rumah Tuhan, mereka tetap percaya kepada Tuhan, mereka tetap mengandalkan Tuhan, mereka setia dalam doa, dan mereka tetap melakukan segala perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga sepanjang hidup kita di dalam dunia ini tetap hidup di dalam Tuhan. Dia katakan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Siapakah rumah Tuhan itu? Adalah tubuh kita, roh kita. Itulah Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sehingga Dia katakan setiap orang harus tinggal diam sepanjang masa di dalam kehidupan kita. Kalau secara jasmani mungkin, kita harus tinggal dalam gereja, tidak. Tapi kitalah gerejanya. Kita adalah Injil yang kelima yang boleh dilihat, boleh dibaca oleh orang lain tanpa melihat. Mereka lihat teladan dalam hidup kita. Mereka melihat bagaimana kehidupan kita, apakah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Itu dibaca oleh orang dalam kehidupan kita. Sebab itu kita setiap saat harus diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Berarti sepanjang masa ini tidak akan berhenti. Selagi kita dalam dunia ini, selagi itu kita tetap diam di rumah Tuhan, supaya kita dapat menikmati kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita mengizinkan Tuhan akan menjadi gembala yang baik dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena kita seperti domba mudah sesat dalam dunia ini. Tapi kalau kita tetap percaya bahwa Yesus adalah gembala yang baik, kita akan menikmati semua janji Tuhan dalam Mazmur ini. Bahwa setiap orang yang percaya akan menikmati
segala kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tapi kuncinya kita harus diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Pernah mau kita diam sepanjang masa di rumah Tuhan? Saya yakin percaya kita mau, karena kita mau menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi pastikan setiap saat, setiap masa kita tinggal di rumah Tuhan, kita diam di rumah Tuhan sepanjang masa di dalam kehidupan kita pada saat ini. Oleh itu, firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak akan sia-siakan masa yang Tuhan berikan bagi kita, kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena masa itu tidak akan berulang kembali, tapi ya tetap berlalu di dalam kehidupan kita. Jadi selagi kita mempunyai nafas hidup, selagi kita ada kekuatan, marilah kita memiliki gembala yang baik, itu Yesus. Izinkan Yesus melihara kehidupan kita, izinkan Yesus berkuasa atas kehidupan kita, dan izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, supaya izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, dan Dia diam di rumah Tuhan sepanjang masa di dalam kehidupan kita. Inilah tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya hari ini. Kita bersyukur karena malam ini kita diajar, kita diperingati bahwa Yesus adalah gembala yang baik di dalam kehidupan kita pada saat ini. Oleh itu mari kita kepada Tuhan, kita berserahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Pastikan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Mereka berdoa bersama-sama. Apakah Tuhan Yesus, karena Engkau sudah mengajarkan kita melalui biar firman Tuhan tidak akan berlalu, tapi akan tetap tinggal di dalam kehidupan kami, sebagai pedoman kami untuk hidup dan Engkau. Bapak, terima kasih dan kami berserahkan semua ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Yang terakhir, kucali wajahmu. Oke. Kita dibenarkan hati sebagai hamba. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tuhan, untuk bersekutu dengan Engkau pada malam ini. Kami saat ini Tuhan, kami rindu untuk terus memuji menyembah Engkau, dan kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau menuntun membimbing kami ke jalan yang benar oleh karena nama-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk keluarga di tempat ini, dalam pekerjaan mereka setiap ada saat ini. Kami tidak lupa berdoa untuk Roy, untuk Judy, untuk Jen, untuk Jamie Tuhan.
dimanapun mereka berada saat ini. Kami mohon kiranya lawatan Tuhan menyertai mereka, lindungi mereka pada perkara-perkara yang tidak baik, menjauhkan mereka pada segala sesuatu yang menjadi satu batu sandungan dalam kehidupan mereka. Tapi biar mereka terus percaya kepada Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang melindungi, memberkati setiap hasil usaha mereka. Dan biar mereka terus mengingati untuk kembalikannya kepadamu sebagai syukur mereka. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk Bapak Marita kepada Tuhan supaya dapat mendidik, menjaga, memelihara anak-anaknya sesuai dengan kehendak dan firman-Mu Tuhan. Depan yang cerah dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Jauhkan mereka daripada gejala-gejala yang tidak sehat, jauhkan mereka daripada sesuatu yang tidak baik, halangan bahaya, tapi biar mereka sentiasa dengan perlindungan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa, biar Engkau memberkati keluarga ini dengan damai sejahtera daripada Tuhan, menyertai mereka dengan kesehatan yang baik, perlindungan, berkat, kasih cinta Tuhan, menyertai keluarga ini dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kan kita guys.